Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alur Cerita Film. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Episode kali ini saya akan bahas alur cerita film yang berjudul SWAT, sebuah kisah pasukan khusus SWAT dalam mencegah aksi pembebasan bos kriminal. Cerita dalam film SWAT dibuka dengan aksi kepolisian Los Angeles yang sedang menyerbu perampok di sebuah bank. Para perampok ini cukup terlatih, mereka membawa senjata AK-47 dan juga rompi anti peluru. Polisi hanya bersenjatakan pistol, kewalahan menghadapi mereka lantas meminta bantuan kepada tim SWAT. Para perampok bisa dipukul mundur, tapi mereka bertahan di dalam gedung dan menyandra beberapa karyawan bank. Kapten tim SWAT Thomas Fuller mencoba melakukan negosiasi untuk membebaskan Sandra, namun akibat kecerobohan gambler mengakibatkan bau Sandra tertembak. Dikarenakan melakukan kecerobohan dalam bertugas, Fuller sangat marah pada dua anggota timnya ini, Brian Gambler dan Jim Street. SWAT means Special Weapons and Tactics. You disobeyed a direct order. End of story. Well, I'm not sticking him back in the field after a stunt like that, am I? I'm sorry. Mereka berdua kemudian dipindah tugaskan menjaga gedung persenjataan. Fine, stick him in the gun cage. Get him out of my sight. Gambler menentang keras keputusan Kapten Fuller dan berakhir dengan pemecatan saat itu juga. Di sini Fuller ingin mengajak negosiasi bahwa ingin tetap merekrut Street, namun tidak untuk Gambler. Gambler sudah terlanjur muak dengan SWAT dan berniat untuk mengajak Street untuk sama-sama meninggalkan SWAT. Namun Street tetap ingin bersama SWAT. Couple of months, Fuller find some new any second chance. What are you gonna do? Huh? Piss away all the. Keegoisan Gambler semakin merusak keadaan dan persahabatan mereka berdua pun semakin kacau. Enam bulan kemudian, Street menunjukkan tugas barunya di logistik persenjataan. Kita dikenalkan dengan Selson Daniel Hondo. Dia adalah senior yang sangat dihormati oleh pasukan SWAT. That's Harmon. He's old. Gold standard of basket. It's all SWAT's fault, right? Selson Hondo kembali dipanggil karena untuk mengharumkan nama baik SWAT. Pasca kejadian penembakan Sandra, kemudian Hondo mengatakan jika dia akan melatih dan mengatur menata kembali tim SWAT-nya. Keesokan harinya, pasukan SWAT melakukan latihan rutin menembak dan dalam kesempatan itu Hondo, seorang senior, dikalahkan oleh TJ saat adu skill menembak. Here's the winner. Karena dikalahkan, Hondo membuat taruhan $200 dan mengadu skill TJ, di mana Street yang melawannya dalam latihan menembak berikutnya. Setelah menyelesaikan tantangan tersebut, ternyata nilai yang didapat oleh Street lebih banyak dan lebih unggul, dan Street lah pemenang tantangan itu. Alec Montel tiba di Bandara Internasional Los Angeles. Dia seorang mafia kaya raya dan sekaligus bos kriminal yang menjadi buronan polisi internasional selama ini. Hondo meyakini skill yang dimiliki Street masih sangat stabil, lalu mengajaknya untuk memulai merekrut kembali timnya tersebut.
tengah jalan, mereka, Street dan Hondo, terlibat pengejaran kriminal berkulit hitam. Selesai dengan itu, Hondo dan Street kembali ke kantor pusat polisi lokal untuk merekrut seorang anggota bernama Chris Sanchez. Hondo sedikit malu karena Sanchez dalam keadaan terluka. Secara mengejutkan, Hondo meminta Street untuk masuk di dalam timnya kembali. Namun Street menolak tawaran tersebut dengan alasan Kapten Fuller pasti tidak setuju dengan hal itu. Hondo mengatakan jika masalah tersebut bisa dibicarakan dengan Fuller, dan Street akhirnya sepakat. Hondo kemudian menemui Kapten Fuller dan mengatakan jika ia sudah menata ulang timnya. Permohonan Hondo lalu dijawab dengan ACC. Di sisi lain, Alec membunuh pisau langsung membunuh pamannya. Alec ternyata telah mengetahui jika pamannya telah merencanakan kudeta. Kembali ke tim SWAT yang di bawah komando Sersan Hondo. Lalu mereka menghadapi tantangan dengan latihan simulasi penyelamatan pesawat terbang yang dibajak teroris. Misi selesai dengan mulus dengan waktu lebih singkat dari yang ditentukan, di mana kurang dari 4 menit telah menyelesaikan misi dengan sempurna. Lalu prestasi tersebut dirayakan oleh tim SWAT. Keesokan harinya, tim dikejutkan dengan misi pertama mereka, di mana terdapat pria bersenjata dengan keadaan mabuk. Terfokus kepada Alec, identitasnya sudah diketahui oleh para polisi. Setelah diperiksa, ternyata Alec adalah salah satu buronan internasional. Bahkan di Amerika sendiri, Alec adalah orang yang paling dicari. Tim SWAT baru saja menyelesaikan misi tugasnya, kembali mendapatkan tugas baru di mana mereka diminta untuk mengawal mobil tahanan. Kemudian hal mengejutkan terjadi. Ternyata polisi tersebut adalah bukan polisi asli, melainkan anak buah dari Alec, dan berhasil membebaskannya. Lalu tim SWAT sampai di lokasi langsung mendapatkan serangan dari anak buah Alec yang menyamar sebagai polisi. Alec kembali tertangkap dan dilumpuhkan, lalu dibawa ke markas mereka. Kabar itu kemudian menjadi trending topik di Amerika.
Alec berbicara dengan sayembara, barang siapa yang bisa membebaskannya, maka akan diberi imbalan $100 juta. Berita itu cepat tersebar dan membuat para kriminal dan gangster tertarik dengan hal itu. Lalu mereka menyusun rencana untuk membebaskan Alec demi uang $100 juta. Tim SWAT berencana membawa Alec ke penjara federal melalui jalur udara dengan helikopter. Dan terjadilah serangan yang dilakukan gambler dan anak buahnya menggunakan senjata sniper dengan jarak tembak yang sangat jauh. Gambler berhasil menjatuhkan helikopter. Akibat kejadian itu, rencana memindahkan Alec lewat jalur udara dinyatakan gagal. Alec kembali dimasukkan ke dalam markas. Kapten Polar mengetahui hal itu, langsung marah dan meminta Sersan Hondo menangani hal itu dengan serius. Tak lama kemudian, orang-orang yang tergiur dengan $100 juta melakukan aksi gilanya. Ternyata Street telah merencanakan seolah-olah membawa Alec, dan di sana kriminal sudah berjuang melakukan penyelamatan harus tertunduk saat mereka tertangkap oleh tim SWAT. Alec dikawal melalui jalur bawah tanah. Setelah melewati terowongan, Alec kemudian dipindahkan ke mobil menuju penjara federal. Namun di tengah perjalanan, hal yang sangat membingungkan terjadi, di mana rekan SWAT mereka, yaitu TJ, berkhianat dan bekerja sama dengan gambler untuk membebaskan Alec. Tim SWAT mendapat laporan tentang pengkhianatan, segera merapat ke lokasi. Dan TJ bersama gambler telah pergi membawa Alec dan berada di stasiun bawah tanah kabur dengan membajak kereta. Dalam pengejaran tersebut, Alec telah berhasil kabur menuju lokasi penjemputan. Tak lama kemudian mereka menemukan kereta yang dibajak gambler terhenti di tengah rel. Sersan Hondo dan Street telah berhasil keluar dari terowongan dan minta bantuan dengan markas pusat. Namun Polar mengatakan tim SWAT telah dikerahkan di bandara untuk memblokade pesawat yang akan membawa gambler dan Alec. Dengan terpaksa Hondo dan Street membajak mobil untuk menyusul ke bandara. Bersamaan dengan hal itu, pesawat penjemput Alec, gambler, dan TJ segera tiba. Pesawat tersebut mendarat darurat di jembatan. Setelah pesawat berhasil mendarat dan akan berputar arah, Hondo dan Street dan Sanchez bersiap untuk menyerang mereka. Setelah beberapa usaha, akhirnya pesawat tersebut tergelincir akibat dorongan mobil yang telah dilakukan oleh Hondo. Namun pada akhirnya Alec berhasil ditangkap oleh tim SWAT dan TJ sudah malu atas pengkhianatan memutuskan untuk bunuh diri. Film terfokus kembali kepada Street dan gambler di jalur kereta api. Mereka berkelahi mati-matian antara sahabat dan musuh.
Lalu Street berhasil mengalahkan Gambler setelah kepalanya pecah akibat terlindas kereta api. Dan sekali lagi, Hondo dan tim SWAT berhasil menggagalkan upaya pembebasan Alec oleh para kriminal. Dan akhir cerita, Alec berhasil dimasukkan di penjara federal. Tak lama kemudian, film selesai. Oke, segitu dulu alur cerita film. Kita ketemu lagi di episode mendatang dengan alur film yang lainnya yang tentunya seru untuk kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.